Perkenalkan, nama saya Yesri Nenogeba dengan NIM 16011150018, mahasiswa Universitas Cendana, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Di sini kita akan membahas tentang peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan siswa. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, Hurlok mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru substitusi orang tua. Ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak, yaitu yang pertama, siswa harus hadir di sekolah. Yang kedua, sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan atau konsep dirinya. Anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Yang berikut, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses, dan sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistik. Yang berikut, menurut Hafi Hurs, sekolah mempunyai peran penting atau tanggung jawab penting dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangannya. Sehubungan dengan hal ini, sekolah seyogianya berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi siswa yang berusia remaja untuk mencapai perkembangannya. Tugas-tugas perkembangan remaja itu menyangkut aspek kematangan dalam berinteraksi sosial, kematangan personal, kematangan dalam mencapai filsafat hidup, dan kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya. Teman sebaya mempunyai peran penting bagi remaja. Remaja sering menempatkan teman sebaya dalam posisi prioritas apabila dibandingkan dengan orang tua atau guru dalam menyatakan kesetiaannya. Dalam masyarakat, perubahannya secara cepat. Sering muncul perselisihan atau kesalahpahaman antara kelompok sebaya, remaja dengan orang tua, guru, dan orang-orang yang mempunyai otoritas lainnya. Dalam kelompok sebaya ini, remaja dapat menentukan tugas-tugas perkembangannya. Yang pertama, mencapai hubungan baru yang matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Upaya sekolah atau pemimpin dan guru dalam rangka membantu siswa mencapai kedua tugas-tugas perkembangan tersebut adalah: yang pertama, memberikan pengajaran atau bimbingan tentang keterampilan sosial. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peran siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Yang ketiga, mengajar atau membimbing siswa tentang hidup demokratis atau berteman secara sehat. Yang keempat, bersama siswa mendiskusikan masalah-masalah peran sosial pria atau wanita dalam masyarakat. Yang kelima, mendorong siswa untuk mau membaca literatur yang memuat peran pria atau wanita. Yang keenam, menugaskan siswa untuk mengamati kehidupan sosial menyangkut keterlibatan pria atau wanita dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kehidupan berkeluarga, atau keterampilan masyarakat lainnya, sebagai bahan pembahasan dalam diskusi dengan guru. 2. Mencapai perkembangan kemandirian pribadi. Remaja merupakan periode ke arah otonomi, kemandirian, atau independensi pribadi. Untuk mencapai aspek perkembangan ini, remaja harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkannya secara efektif. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Yang ketiga, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keempat, memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan. Yang kelima, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang keenam, mengembangkan konsep dan
keterampilan intelektualnya yang perlu bagi kompetensi dasar warga negara. Yang berikut dalam rangka membantu remaja tugas-tugas perkembangan di atas, maka sekolah dapat memfasilitasi upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, A. Melalui pengajaran biologi, kesehatan, dan olahraga, layanan bimbingan guru mata pelajaran atau guru bimbingan dapat memberikan penjelasan tentang pertumbuhan dan perubahan fisik remaja, terutama aspek keragamannya. B. Membantu siswa mengembangkan sikap apresiatifnya terhadap postur tubuhnya atau kondisi dirinya. Yang ketiga, C. Menyediakan fasilitas bagi kegiatan siswa dalam bidang olahraga, kesenian, atau keterampilan-keterampilan lainnya. D. Menciptakan suasana sekolah yang kondusif bagi perkembangan emosional siswa secara matang, atau memelihara hubungan antar personil, terutama antar guru siswa, yang bersifat hangat, penuh pengertian, dan penerimaan. E. Memberikan informasi kepada siswa tentang cara menghadapi frustasi atau stres yang sehat. F. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. G. Memberikan bimbingan kepada para siswa tentang cara-cara memecahkan masalah atau mengambil keputusan. H. Membantu siswa mengembangkan rasa percaya dirinya. I. Mengembangkan sikap apresiatif terhadap sekolah, bahwa sekolah di samping tempat menuntut ilmu juga sebagai investasi masa depannya. Yang berikut, J. Mengembangkan sikap dan kemampuan siswa untuk berwira swasta. K. Melalui proses belajar mengajar atau bimbingan khusus, guru mengembangkan sikap, semangat, atau kebiasaan positif siswa untuk belajar. L. Mengembangkan sikap positif siswa terhadap dunia kerja. M. Memberikan informasi tentang dunia kerja, persyaratan jenis lingkungan fisik, suasana sosio-psikologis, tempat, jaminan kesejahteraan, dan prospek kerja. N. Membantu siswa tentang cara memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. O. Mendiskusikan atau curah pendapat tentang berbagai masalah atau isu-isu kenakalan remaja, baik menyangkut tawuran, minuman keras, AIDS, pergaulan bebas, dan ekstasi, faktor penyebab, dampak, dan cara penanggulangannya. Yang berikut tentang perkembangan, keamanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas perkembangan ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai tugas suci untuk beribadah kepadanya. Ibadah ini misalnya adalah untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, atau kenyamanan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Perkembangan keimanan dan ketakwaan ini merupakan tugas perkembangan yang penanamannya dimulai sejak usia dini. Pada usia remaja, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Pencapaian tugas perkembangan ini pada setiap remaja tampaknya bersifat heterogen masing-masing, terutama lingkungannya. Dalam rangka membantu remaja atau siswa dalam mengukuhkan atau memantapkan keimanan dan ketakwaannya, maka sekolah seyogianya melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan atau kepala sekolah, para wakilnya, guru, dan personal sekolah lainnya harus sama-sama mempunyai kepedulian terhadap program pendidikan agama atau penanaan nilai-nilai agama di sekolah, baik melalui proses belajar mengajar di kelas, bimbingan atau pemaknaan hikmat hidup beragama atau beribadah, pemberian dorongan dan contoh taulan dan baik dalam bertutur kata, berperilaku, berpakaian, maupun melaksanakan ibadah. Dan
pembiasaan dalam mengamalkan nilai-nilai agama. B. Guru seyogianya memiliki kepribadian yang mantap, pemahaman dan keterampilan profesional, serta kemampuan dalam mengemas materi pembelajaran sehingga mata pelajaran agama menjadi penarik dan bermakna bagi anak. C. Guru menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkan sehingga siswa memiliki apresiasi yang positif terhadap nilai-nilai agama. D. Sekolah menyediakan sarana ibadah sebagai laboratorium rohaninya yang cukup memadai serta memfungsikannya secara maksimal. E. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian, keagamaan secara rutin. F. Bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing keimanan dan bertakwa kepada siswa dan ketakwaan siswa. Oke, baik, terima kasih. Itu adalah sedikit pembahasan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.